Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sobat seru bersama kami di sini di program Kumis Kupas Mistis di channel seru Transvision. Nah untuk kali ini yang akan dibahas adalah dahsyatnya ruqyah syariah di bulan Ramadan. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, bacain berita dulu nih, seperti biasa, berita yang berhubungan dengan apa yang mau akan kita bahas. Ini dari Detik Edu, surat Al-Falaq, tulisan Arab, Latin, arti dan manfaatnya. Jadi ini sebenarnya berita ini memberitahu gitu ya bahwa sebenarnya surat Al-Falaq ini merupakan salah satu surat pendek yang dibaca ketika sholat seringannya. Ini sebetulnya bisa juga dipakai sebagai surat perlindungan, karena surat ini termasuk surat yang kategorinya adalah surat muawidzatain. Nah, ini ada dua surat waktu itu. Di sini adalah surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Jadi dua surat ini itu juga, dengan surat An-Nas itu biasanya juga oleh Nabi yang diriwayatkan di riwayat Bukhari itu, Aisyah istri Rasulullah tuh suka cerita bahwa sebelum tidur Rasulullah itu biasanya akan membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian dihembuskan di kedua telapak tangannya dan akan diusapkan di seluruh tubuhnya ya, Ustadz ya. Nah, gitu biasanya gitu. Dan kalau sakit biasanya Rasulullah itu akan minta tolong kepada Aisyah untuk melakukan hal itu gitu. Jadi ini pun juga sebetulnya surat Al-Falaq ini juga seringkali dipakai untuk sebagai surat untuk melakukan ruqyah gitu, setahu saya gitu. Nah udah, sebenarnya isinya sih sebenarnya surat itu aja, bahwa berita ini memberitahukan bahwa dahsyatnya surat Al-Falaq walaupun pendek, tapi ternyata dia adalah surat yang kayak kategorinya adalah kita minta pertolongan, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Berita keduanya. Nah, ini ada lagi surat Al-Taubah ayat 105. Berikut ini isi, kandungan dan keteladanannya. Nah, kalau surat Al-Taubah ini termasuk surat yang panjang ya, karena dia ada 129 ayat dan dia termasuk surat yang yang diturunkan setelah Nabi hijrah di Madinah. Nah, ini sebenarnya surat At-Taubah 105 ini adalah sebetulnya isinya adalah kayak perintah atau anjuran dari Allah untuk orang itu selalu melakukan perbuatan kebaikan gitu, karena selain sholat, zakat, dan sedekah itu juga sebetulnya kita diharuskan untuk melakukan amal-amal soleh yang lain gitu. Jadi sebetulnya ayat ini adalah kandungannya adalah sebenarnya ajakan, anjuran, dan sebenarnya juga perintah sebenarnya gitu, untuk melakukan tetap kita sebagai umat manusia, sebagai muslim itu harus melakukan suatu keteladanan, kebaikan yang terus-menerus sampai kita meninggal, karena memang semua amal ibadah kita selama kita hidup, nah itu yang akan diperhitungkan nanti di akhirat gitu. Sebetulnya isi berita ini seperti itu intinya. Nah, untuk lebih jelasnya nih, untuk bisa membahas tentang ruqyah, nah kebetulan di studio ini udah hadir pakar dari ruqyah nih, dengan Bapak Ustadz Junaidi ya. Nah, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banget. Ya. Nah, ini kalau untuk membahas masalah ruqyah syariah di bulan Ramadan nih gimana nih Pak Ustadz nih? Mungkin ada yang mungkin bisa Pak Ustadz bagi ceritanya, bahwa apa sih bedanya ruqyah syariah di bulan Ramadan dengan surat ruqyah syariah di bulan-bulan yang lain gitu. Baik, karena kita menghadapi bulan Ramadan, kita harus lebih juga dulu mempersiapkan diri. Oh gitu. Jadi kita harus juga menyambut bulan Ramadan ini. Jadi sebelum kita bahas yang gaib-gaib, ya
perlu kita juga ingatkan pada diri kita masing-masing sebagai muslim, kewajiban kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan senang hati, gembira, bahwa kita akan kedatangan tamu mulia. Jadi bulan Ramadan ini hadiah terbesar bagi umat Muhammad atau umat Islam ini, karena nanti ibadah di sana dilipat gandakan pahalanya. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga Allah buka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Ya, mungkin kalau kaitan ruqyah nanti kan setan-setan dibelenggu nih. Iya makanya. Nah itu menyambung dari apa yang tadi Pak Ustadz Junaidi katakan, sebetulnya kalau bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Nah itu sebetulnya secara harfiah atau kiasan itu sebetulnya? Baik. Kata-kata Jadi itu. di bulan Ramadan ini kan bulan ibadah ya. Syahrul ibadah. Bulan untuk berbanyak ibadah. Tidak hanya puasa tapi juga sholatnya, ya, qiyamul lail, tahajud, sedekahnya, infaknya, ya, berbuat baik yang lainnya. Kemudian juga syahrul Quran sebagai diturunkan Al-Quran di dalamnya, dan juga diperintahkan untuk perbanyak baca Al-Quran, menghatamkannya. Juga syahrul tarbiyah, bulan untuk membina, untuk mendidik diri kita, belajar, mengajar, dan ini bulan Ramadan full ya. Ya, sebagaimana juga disebut sebagai bulan jihad, karena jihad melawan hawa nafsu. Ya, sebagaimana Rasulullah juga pernah jihad secara fisik pada zaman itu, ya, sejarahnya. Nah, termasuk jihad melawan setan. Gitu. Jadi sebenarnya ruqyah di bulan Ramadan ya akan semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena suasana bulan yang suci, ya, ruqyahnya juga yang tinggi. Insya Allah ini lebih dahsyat, dan banyak kasus-kasus yang berat, yang misalnya sudah puluhan kali di ruqyah, dia sudah membaca surat Al-Baqarah lengkap, sudah tiap kali. Iya, puluhan kali, bahkan sudah tahunan. Subhanallah, justru sembuhnya itu Allah berikan kesembuhan di bulan Ramadan. Ya, terutama pada saat iktikaf. Nah, ini saya anjurkan setiap yang mengalami gangguan setan, ya, yang entah berat atau ringan, yaitu pada bulan Ramadan ini lebih ditekankan lagi untuk ruqyah, baik secara sendiri, ruqyah dzatiyah, ya, ruqyah mandiri, atau ruqyah dengan ustadz, ya, ustadz ruqyah syariah. Jadi dilakukan di masjid, sambil iktikaf, terutama pada 10 malam terakhir itu, Masya Allah dahsyat sekali. Orang yang dia ini sebenarnya ustadz juga, dia bisa mengaji, baca, hafal Al-Quran, tapi kena ain atau kena sihir. Oh gitu. Sehingga badannya menjadi sakit dan tidak bisa bicara. Jadi kayak mungkin kena gagu gitu ya. Jadi kayak guna gagu, sehingga ketika mendengar adzan aja tangannya bergerak gini. Wah, kayak gitu. Ya kejadian kepanasan gitu. Waktu saya ruqyah itu komunikasinya dengan nulis. Karena dia nggak bisa ngomong. Gitu aja. Subhanallah, udah berkali-kali ada kemajuan, terus masuk bulan Ramadan. Nah, ini bulan ya sangat yang dinanti-nantikan kan gitu. Alhamdulillah beliau rutin tiap malam ngaji di bulan Ramadan, kemudian iktikaf 10 hari full. Kemudian iktikaf itu selain tarawih nanti ada qiyamul lail. Qiyamul lailnya yang jam 2 ke atas itu 3 juz malam. Tiap malam ya? Iya, subhanallah. Pada Idul Fitri dia datang ke tempat saya, alhamdulillah sehat. Iya, dan dia mengatakan alhamdulillah, masya Allah. Padahal dia nggak bisa ngomong, nggak apa ya? Nggak bisa ngomong. Iya. Ada juga. Itu kalau itu tadi maaf agak motong ya, Pak Ustadz. Itu penyebabnya karena apa? Apakah karena memang ada makhluk halus yang ganggu dia, atau ada orang yang ada suka lah gitu? Jadi ada yang sakit hati sama dia. Orang ngirim berarti ya? Iya. Karena waktu ya indikasi-indikasinya menuju ke sana gitu ya. Ya, tanpa kita tidak menyebutkan ABC-nya, tapi itu menunjukkan memang ada gangguan yang ya setannya sendiri mengatakan begitu, kemudian suruhan ya. Ya di cross check itu ya memang ada gitu ya. Benarnya juga.
Kemudian ada juga seorang wanita Iya. yang sudah puluhan tahun juga sakit ya, dari mulai gadis sampai dia sudah punya anak. Kemudian sembuhnya juga pada waktu itikaf di bulan Ramadan. Berarti itikaf gitu ini dahsyat ya. Iya, dahsyat sekali. Tapi sekarang susah nih itikaf nih. Bisa, sudah dibolehkan kok. Udah boleh ya? Boleh, hanya prokes saja kan. Oh iya. Mengikuti itu aturannya. Jadi ini keberhasilan di ruqyah di bulan Ramadan, maka jangan ragu lagi. Mungkin ada di antara kita masih mempertanyakan gimana nanti puasanya. Iya iya. Ya, memang amannya itu ruqyahnya malam hari. Jadi waktu iya, itikaf, waktu taraweh gitu. Mungkin setelah taraweh kali Ya, tapi biasanya yang pun mau ruqyah siang hari ini karena dia sakit. Orang sakit kan nggak puasa. Oh iya. Maka ada rukhsah, dia tidak puasa, ruqyah ya tafadhal silahkan gitu. Oh, itu kalau memang orangnya sehat masih puasa itu nggak boleh dilakukan siang. Oh, ruqyah boleh-boleh saja. Ini kan kita untuk memberikan keluasan ya. Oh. Dan biasanya yang ruqyah itu rata-rata memang tidak puasa karena benar-benar sakit ya. Iya iya. Terus kalaupun yang puasa, kita tetap menjaga supaya tidak batal puasanya. Contoh misalnya yang batalkan puasa itu diantaranya kan sengaja. Iya. Kata sengaja muntah. Iya iya. Sengaja muntah itu kan bisa berarti mungkin mulutnya dirokok Iya, dengan apa, kemudian ini. Tapi kalau ruqyah ini sebenarnya kan kita tidak menganjurkan dia muntah dan tidak selalu muntah. Iya. Itu kan kadang jadi efek ya, mungkin Iya. efek dari doanya. Efek doanya dan juga niat biasanya. Atau sugesti. Oh, sugesti. Iya. Maka peruqyah pun sebelum meruqyah pada saat bulan puasa dengan pasien yang puasa, kita anjurkan atau kita harapkan dia tidak muntah. Bisa keluar lewat udara saja. Misalnya gitu ya. Oh. Atau lewat jari-jari atau apa. Pokoknya jangan mengeluarkan sesuatu dari mulut. Ya, paling juga yang biasa dikatakan muntah sebenarnya bukan muntah isi perut di ruqyah, kemudian nasi Kayak ujung-ujungnya kayak muntah ya. kayak muntah itu sebenarnya hanya mengeluarkan lendir atau hanya ludah lendir. ya. Jadi kayak orang digurah dong ya. Iya, Kayak gitu Pak Ustadz ya. mirip kayak gitu. Memang ada juga yang Tapi tetap sampai batal juga dong. Nah, itu makanya kalau disengaja itu jadi batal kan gitu. Kalau kita misalnya dorong-dorong, ayo muntah-muntah, nah itu yang nggak boleh. Oh, itu nggak boleh kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau memang dia sudah tidak kuat, harus diruqyah, darurat kan gitu. Maka ya dia tetap ruqyah, Iya. tapi dijaga jangan sampai muntah. Kalaupun misalnya menganjurkan dia keluar, jangan lewat muntah, lewat udara, lewat angin gitu, lewat nafas gitu. Tapi emang kalau udah selesai, maksudnya dalam satu ritual ruqyahnya nih, Iya. Pak Ustadz, itu memang biasanya apakah selalu begitu? Karena selalu kok kalau Tidak saya lihat selalu, di TV, tidak selalu. seringannya begitu gitu. Ya itu Terus karena ngamuk gitu apakah selalu begitu? karena kalau yang ditayangkan itu kan untuk entertain ya. Nah itu makanya. Kalau ruqyah hanya baca saja nanti orang bosan nontonnya. Iya mungkin sih. Saya dulu pernah diminta untuk ngisi itu, kalau ruqyah macam dibacakan saja, ya nggak ada seru-serunya katanya. Iya gitu. Jadi memang ada kenyataannya entertainnya sebenarnya itu. Pada kenyataannya kan sebetulnya nggak Nggak selalu begitu. selalu begitu kan. Tapi aja ada diem aja kondisi atau ya nangis gitu. malah sebenarnya. Iya. Gitu aja. Ada kan? yang nangis, ya mungkin Iya. ada yang. Saya sebelum kesini tadi sudah meruqyah ada 3 orang ya. Hmm. Ya ada yang reaksi, ada yang tidak. Yang reaksi misalnya dia tadi masih di jalan, sebelum nyampe ke kantor rumah ruqyah, itu sudah muntah-muntah di mobil. Oh, gitu. Kayak udah tahu ya. Iya, dia merasa. Dan positif waktu kita ruqyah juga memang ada gangguan. Salah satu gangguannya itu dia sudah usia 36, laki-laki, secara ekonomi mapan, ini ya wajah ganteng, tapi mau nikah gagal terus. Oh, ada yang ngalangin berarti. Iya. Itu kadang-kadang hal-hal kayak gitu, makhluk halusnya tuh kadang suka bisa berbuat kayak gitu. Bisa Oh, menghalangi gitu. menghalangi ya. Oh. Itu kan salah satu indikasi gangguan. Mhm. Jadi gangguan itu tidak hanya kesurupan, ya. Kesurupan itu hanya salah Jadi satu. kadang-kadang orang seret jodoh itu kadang-kadang Bisa disebabkan disebabkan itu. hal itu ya. Iya. Ada juga karena misalnya lama belum punya anak. Ini bisa juga disebabkan itu Oh, gangguan gitu itu. aja. Banyak kasus-kasusnya. Oh.
Ya, Jadi tadi apakah kalau ini saya jadi agak motong nih, Pak Ustadz. Jadi mungkin juga kalau kita punya ya tadi Pak Ustadz bilang bahwa susah dapet jodoh, iya. terus lama punya anak, mungkin itu mungkin jadiin salah satu second opinion mungkin ya, Iya, ruqyah betul. itu ya, Iya, kan? Jadi bahkan kan bisa untuk tahu sebenarnya masalahnya di mana gitu kan. betul sekali. Jadi Karena Allah udah pasti ngasih jodoh, tiap orang kan udah dikasih pasangannya masing-masing. pasangannya termasuk ya memang ada, Allah juga ciptakan orang itu mandul ya. Tapi ada sebabnya kenapa kan? Nah iya, pasti ada sebabnya kan, medis atau nggak medis kan. Iya. Gitu. Dan sering biasanya kalau yang masalah anak ini dicek secara medis normal dua-duanya. Normal, iya. Tapi kenapa setiap pembuahan itu nggak jadi gitu. Nah, itu biasanya Pernah kasus waktu di Ruqyah, Iya. pengakuan dari yang ganggu di dalam itu, ya dia ingin itu menjauhkan itu antara sperma dan ovum itu biar tidak ketemu. Ada juga yang mengurangi jumlah sel spermanya misalnya. Nah, sehingga tidak terjadi pembuahan. Iya, jadi akhirnya nggak ini ya. Iya. Dan banyak lagi misalnya kita mau sholat, kemudian batal, mau kentut, mau Iya, tuh orang gitu tuh. tapi di luar itu enggak. Ini salah satu juga indikasi Salah satunya gangguan. itu. Iya. Kalau lagi sholat mikirnya kemana-mana gitu. Mengurangi Iya, kekhusyuan jadi itu. kan dia nggak bisa khusyuk. Ya. Atau juga yang sholat sendirian suka lupa rokaatnya. Nah, lupa rokaat. Itu salah satu indikasi ya. Iya, itu gangguan setan. Orang yang ada gangguan dalam dirinya. Ya, ini yang enggak, yang sholat saja masih diganggu, apalagi yang nggak sholat. Iya. Dari teman setan. Maksudnya dia baru tahu nih dari Ustadz Imannya, ada ya, maksudnya saya pikir selama ini yang namanya makhluk halus gitu ya, iblis gitu ya, itu hanya yang hal-hal yang serem-serem aja. Oh, hantu-hantu gitu. Saya Itu pikir mitos sebenarnya. ternyata ini ya, maksudnya bisa menghalangi pembuahan kayak gitu. Bisa. Sampai hal ke situ ya. Iya. Bahkan juga dalam perdagangan juga bisa. Oh iya. Persaingan misalnya toko A, B, C. Oh iya, kalau itu kan pakai ilmu lagi. Nah, itu. Nah, tapi kalau yang ini kan berarti memang Persaingan dalam jabatan juga banyak. iya sih. Tapi maksudnya kalau yang tadi yang memang itu kan berarti memang makhluknya itu ada di dalam dirinya kan, Iya. dan itu menghalangi itu. Saya baru tahu tuh. Betul. Iya. Kalau persaingan itu udah biasa lah. Saya di sini. Sir, ya. Baik. Tadi belum saya jawab tentang masalah makna daripada dibelenggunya setan Iya itu. Jadi memang di bulan Ramadan ini kita sebagai Muslim jangan takut pada setan. Ya. Di luar bulan Ramadan pun juga tidak boleh takut. Ya. Karena memang sudah Allah ciptakan setan itu akan menjadi pengganggu. Namanya setan itu yang jauh dari rahmat Allah, yang jahat ya. Baik dari manusia atau jin. Nah, setan itu bisa terdiri dari manusia atau jin. Nah, makna daripada di wasufidati syayatin, dibelenggunya setan di bulan Ramadan, ada yang saya ingat ada 3 pendapat. Yang pertama, ulama mengatakan yang dibelenggu itu adalah pimpinannya, iblis, gitu. Tingkat komandan-komandannya. Tapi Korlapnya ya, pimpinan tertinggi. Ya. Tapi bawahannya semua masih bebas. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, yang kedua, pendapat kedua bahwa semua setan dibelenggu di kalangan jin. Tapi manusia melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan karena faktor nafsunya. Iya, berarti nggak ada campur tangan dari setan. Kan? Cuman faktanya di bulan Ramadan masih ada kesurupan juga. Iya juga. Berarti setan tidak dibelenggu secara fisik. Gitu. Nah, maka ada yang pendapat yang ketiga itu bahwa itu sebenarnya kiasan, maknawinya ya majas ya, itu artinya kiasan. Maksudnya bahwa apabila seorang muslim itu puasa dengan iman dan ihtisaban, betul-betul iman pada Allah, yakin dan juga mengharap pahala pada Allah, dia menjalani dengan khusyuk ya, sesuai syarat rukunnya, maka setan itu terbelenggu. Karena nggak bisa nggak bisa ganggu kan gitu. Kita, ya. Iya. Jadi akhirnya kayak kita punya benteng ya. Betul. Ustadz ya. Nah, dan salah satu juga untuk mengecilkan peran setan dalam diri kita itu dengan puasa. Yes. Rasulullah bersabda bahwa rapatkan atau sempitkan aliran setan dalam diri kamu itu dengan puasa. Puasa apapun kan? Iya. Ya apalagi Ramadan kan gitu. Ramadan. Ini ya sebenarnya subhanallah, ruqyah di bulan Ramadan ini sangat dahsyat.
karena dia syahrul Quran kan gitu. Iya. Kemudian orang dalam kondisi puasa, ya terutama yang memang tidak harus dengan kita, misalnya dengan ustadz, atau bisa dengan sendiri. Contoh misalnya baca ayat kursi diulang-ulang. Kemudian juga baca tadi surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan turunnya Al-Falaq dan An-Nas ini kan kaitannya dengan Rasulullah pernah kena sihir juga. Sihir, ya. Iya. Bohul ya. Iya, ada min syarri naffatsati fil 'uqad kan, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniupkan pada puhul-puhul. Iya, itu. Yang di sumurnya Nabi ya. Itu di boneka dari benang itu. Betul, itu diambil dari rambut Rasulullah, dari sisir. Ya, sisirnya ada rambutnya, kemudian di mantra-mantrai. Ya. Memang Rasulullah maksum ya. Secara syar'inya maksum, tidak ada campur tangan setan. Iya. Tapi secara fisik Rasulullah manusia biasa juga. Iya. Ketika dicubit ya merasa sakit. Enggak, maksudnya itu menunjukkan bahwa itu bisa berlaku kepada siapapun, karena Nabi pun udah berusaha juga, ya kan, disihir gitu loh. Dan itu makanya salah satu hikmah manfaat daripada surat Al-Mu'awwidhatain tadi, Al-Falaq dan An-Nas. Maka setelah itu Rasulullah nggak kena lagi, karena perlu diamalkan itu. Jadi pesannya seperti itu, bahwa kita dianjurkan umatnya ini mengamalkan surat Al-Mu'awwidhatain itu tadi. Kalau pendek ya padahal. Iya. 6 ayat kan itu ya. Dan memang artinya kan kul a'udzu, katakan aku berlindung kan, birabbil falaq, dengan Allah Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung pada Allah Tuhan manusia kan gitu. Tuhan manusia. Ya, dan min syarril waswasil khannas, kalau yang di Anas ini dari kejahatan waswas yang memberikan waswas, apa ini, bisikan-bisikan ya. Khannas ini yang tadi dari jin dan manusia. Nah, di sini setan itu ada jin dan dari manusia. Berarti memang setan itu sifat ya. Iya. Kalau jin manusia, iblis itu berarti sosoknya ya. Iya, betul. Subhanallah. Jadi siapapun melakukan ruqyah di bulan Ramadan sangat bagus. Iya. Tapi yang lejang puasa sebaiknya memang menghindari tadi muntah. Kalau memang sudah bawaannya muntah, ya nanti setelah buka puasa lah ini ruqyahnya. Saya anjurkan begitu. Iya. Tapi kalau yang memang dari awal sudah nggak puasa, ya silahkan saja, karena memang dia sakit kan gitu. Oke, emang ini ya apa? Tapi kalau dalam pengalamannya Ustadz nih, antara orang yang diruqyah pada saat bulan Ramadan dengan bulan lain tuh lebih banyak di Ramadan atau? Kalau lebih banyak kedatangan orang di bulan Ramadan tentu berkurang ya. Ya, tapi secara aktivitas tetap ada ruqyah. Iya kan, malah itu sebenarnya malah lebih dahsyat sebetulnya pengobatannya sebetulnya. Cuman kalau malam pun itu ya kita nggak buka, karena kita kan lebih ke masjid kayak ini kan gitu. Pun kalau ada biasanya panggilan, misalnya ada saat minta di ruqyah di mana, di rumahnya atau di mana gitu. Ya, request ada khusus. Tapi kalau kantor kita ya tutup, karena melibatkan banyak orang kan gitu. Iya sih. Nanti pegawai dan sebagainya. Tapi tetap ada. Ya itu tadi, kita menjaga supaya tidak terjadi batal puasa. Ya, menghindari muntah, karena tidak selalu muntah gitu. Kemudian juga bisa lebih mendidik diri sendiri, pasien itu untuk bisa meruqyah. Misalnya dia membaca Al-Quran, kita dengarkan, dia zikir ya, dia mengamalkan sholat misalnya. Lebih kepada konsultasi, dan juga kita melihat dia bagaimana cara membaca Al-Quran. Tapi kalau yang sudah dari awal nggak puasa, ya kita melaksanakan seperti biasa. Seperti biasa aja. Iya. Oke, begitu. Insyaallah. Kalau pengalaman lain, Pak Ustadz, ada nggak yang kira-kira yang heboh gitu pada saat di ruqyah gitu? Karena waktu Pak Ustadz Hasan tuh pernah cerita sampai sering banget bajunya robek. Apakah memang sampai sedahsyat itu gitu? Ya, jadi awal-awal memang sering kita, mungkin pengalaman juga masih minim ya. Iya. Itu seringnya banyak reaksi yang berlebihan. Bisa misalnya dari pasiennya? Iya. Dari yang kita ruqyah? Artinya kita sampai kena impasnya. Oh gitu. Seperti
kancing baju, Iya. untuk Wah, sobek, kantong sobek. iya. Pernah gini nyonyor juga pernah. Oh, Iya, ditonjok atau gimana? tonjok. Oh gitu. Pernah kena tonjok saya. Hmm. Jadi lagi ngobrol begitu tiba-tiba langsung nonjok gitu. Ya, resiko kan gitu Iya, iya. ya. Makanya kehati-hatian. Nah, setelah perjalanan Berarti waktu kelihatannya cuma rukiah tapi resikonya ada resiko juga. Makanya banyak kita juga selalu ya? menghindari biar misalnya dari arah belakang Hmm. atau dia dalam kondisi berbaring Hmm. biar kita cepat untuk Padahal bisa dibilang pada saat kita Ustadz mau rukiah itu kan sebenarnya nggak ada kontak badan kan? nggak ada, Iya kan? nggak ada. Tapi Ya, dapat resikonya Iya, berat juga langsung. itu. ya kayak kita juga sedikit-sedikit punya apa namanya tangkisan atau apa gitu ya. Tahu belajar. Berarti waspada terus ya? Berarti Iya. sama apa? Merapalkan itu apa? Ayat-ayatnya Membaca kita ayat-ayat baca itu, berarti ya, kita tetap waspada. harus Waspada ya? Mm-mm. Itu tidak tertutup kemungkinan baik laki-laki atau perempuan sama. Iya, iya. Maka sebelum itu kita untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu dari awal sudah kita ajak untuk muhasabah dulu. Oh. Dulu itu karena banyak sekali yang datang karena kita nggak ada waktu untuk komunikasi, untuk konsultasi. Jadi akhirnya timbul reaksi yang berlebihan. Ya berarti sebelum dilakukan konsultasi dulu Ya. ya. Jadi biar lihat kira-kira separah apa ya, Iya. penyebabnya apa. Nah, kemudian sudah kita kasih tips-tipsnya. Nanti Ah. misalnya ketika tangannya sudah kaku atau apa, kita sadarkan lagi. Kita turunkan lagi. Misalnya kita panggil namanya, kita ajak istighfar. Jangan ikuti kemauan setan gitu. Jadi akhirnya dia down lagi, turun lagi tenaganya. Lama-lama setan itu tidak bisa menguasai dia. Oh. Gitu. Tapi kalau langsung hantam ini biasanya dia akan balik Iya, menyerang. balik. Ya, mungkin di awal-awal kita langsung tepuk-tepuk gini kan, atau dipukul dia langsung nyerang balik. Berarti emang harus pelan-pelan ya. Ya, Gitu persuasif ya, gitu. Persuasif. Karena ya itu juga harus konsultasi dulu kan saya. Betul. Dengan begitu kan Keluhannya, konseling ya, saya iya. tahu nih penyebabnya apa. Betul. Dengan begitu kan berarti jadi Kita siap-siap juga, gitu. Saya separah apa nih? Jadi harus Betul. persiapannya apa, waspadanya Jadi gimana? kalau sekarang ini alhamdulillah relatif sudah nggak ada yang reaksinya terlalu kayak begitu. Tapi kalau hanya teriak-teriak itu ada. Bahkan misalnya sampai salto kayak itu ada. Kok saya sih lihat sampai gulung-gulung itu. Iya ada. Salto aja bisa. Pasal tuh bisa. Iya. Jadi ini kasus dia dulu pemain apa itu namanya yang tabung yang itu loh. Itu apa? Roda apa gila-gila itu namanya. Tabung gila Tong atau apa? setan. Tong setan. Naik motor muter-muter Iya. itu kan tong. Ya, di samping itu dia ada atraksi-atraksi lain kan. Nah, ternyata sebelum main itu dia ada ritual-ritual. Oh, ada ritualnya. Terus ada isian-isian. Nah, pada saat itu dia sudah mulai sadar ingin membuang itu. Nah, ini kejadian waktu itu di daerah mana Pekanbaru ya, dia masih di sana. Nah, dia waktu kita bacakan ini langsung muter gitu. Salto. Iya. Dia nggak menyerang, tapi cuman ya artinya yang di dalam itu berontak. Ya, si pasiennya sudah bisa menguasai dirinya, Iya. tidak sampai menyerang orang lain. Nah, kayak gitu masih terjadi. Ya kayak tadi misalnya teriak-teriak, kepanasan ada, kemudian nyebut-nyebut siapa gitu masih ada. Oh, Ya, kalau saya menyerang ke fisik, alhamdulillah sudah enggak. udah nggak ada. Ya? Ya. Ya biasanya kita punya juga tekanan atau pijitan yang untuk membuat dia jerak gitu. Oh, ada ya. Ya contohnya misalnya Jadi kalau di jempol sini, atau gimana? di sini ini antara jempol dan telunjuk ini kita tekan begini. Hmm. Nah, ketika dia akan bergerak, kita putar begini. Oh, Ada ini berarti juga. punya kuda-kuda. Ya kayak gitu contohnya. Tapi Gitu. kalau tekanan ini pengaruh nggak ke ininya? Ya, pengaruh Pengaruh ke yang dalamnya? pengaruh sekali. Oh, gitu. Terutama kalau ini kan titik lambung. Biasanya Iya. Ini kan orang kayak refleksi kena. juga. Iya betul di sini. Oh. Kalau sudah dia biasanya sudah nggak bisa, biasanya ngalah kan gitu, udah kalah. Nah, kita tekan daerah sini, ini nih daerah usus ini. Kalau ada itu biasanya langsung teriak. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Terasa memang kan? Terasa ini daerah usus halus, usus 12 jari. Nah, kalau ini untuk biasanya di jantung atau di dada. Ya karena kalau lagi diurut ya gitu. Iya, Sama tukang urut karena bisa ini ditekan-tekan. ya Di lebih kaki memudahkan. biasanya. Sakit.
kan mereka itu ada di pembuluh darah juga gitu. Oh, sampai Tekanan-tekanan ini sangat pengaruh. Dalam sabda Nabi kan inna syaitan yajri min ibni adam majra dam. Jadi setan itu berjalan-jalan dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. oh, sampai masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Saya kira selama ini, Pak Ustadz, saya pikir ya, Iya. itu dia ada kayak nempel sama kita aja Oh, gitu. Tapi pengaruh nggak sampai bisik-bisik masuk ke aja dalam. gitu ya. Jadi kayak deket-deket aja gitu. Tidak gitu. bisa masuk. Seperti Oh, bisa tadi masuk. kasus misalnya dia nggak bisa pembuahan, Hmm. itu masuk ke dalam badannya. Oh, Bahkan maaf bisa istilahnya bersenggama ikut dalam itu. oh, gitu. Makanya doanya kan agar Berarti dijauhkan. ngerasain jadi akhirnya kayak nafsunya nafsu makhluk halusnya. Nggak dong, bisa, berarti. Jadi bisa cuma pakai begitu. badan kita aja. Iya, Gitu. bisa terjadi kayak gitu. Bisa terjadi kayak gitu. Makanya Rasulullah kan menganjurkan doanya Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan pada kami. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana, kan gitu. Iya, iya. Wah, berarti kalau kayak gitu sebetulnya malah mungkin ruqyah ini harusnya bisa jadikan suatu kayak apa ya? Terapi rutin ya. Betul. Karena kan ya kita nggak tahu. Termasuk Pak Ustadz, sebelum nikah kita- perlu di ini iya, konsultasi kita ruqyah dulu. ngapain gitu kan kita nggak tahu ya. Iya, betul. Nggak kelihatan kan? Ya, betul. Gitu loh. Maksudnya kan kadang-kadang kita ngerasa oh, ya kayak tadi Pak Ustadz bilang nggak punya anak lama ternyata Iya. hal itu. Orang selama ini kan mikirnya medis pasti kan. Betul. Gitu loh. Bahkan ada yang LGBT juga ada. Gara-gara itu. Iya, Jadi LGBT, dia jadi LGBT gara-gara gara setan. pengaruh itu. Ada. Oh, Beberapa pekan yang lalu saya diwawancara oleh Dahsyat juga News ya. Apa ya, ini News atau apa gitu ya. Dan juga di Pos Jakarta Post membahas tentang itu. Ya nanti bisa sesi tersendiri lah itu. Iya. Karena selama ini yang saya pahami ya, Iya. Pak Ustadz ya, jadi iblis itu hanya mengajak gitu, tapi nggak pernah kan kalau kita mau atau enggak kan juga nggak pernah maksa gitu. Oh. Saya pikir hanya sebatas itu dan kalaupun mengganggu ya nempel aja gitu. Jadi Tapi nggak jin sampai itu kan bikin terbuat seperti itu gitu. ya secara bahan dasar pembuatan jin itu kan dari Api, nyala api. menyala api. Jadi api yang sangat kelihatan ya api panas itu kan nggak kelihatan seperti ya angin saja. Jadi seperti air misalnya baju kita ini kena air kan bisa rembes. Ya. Iya, iya. Jin juga bisa begitu masuk ke dalam badan manusia. Kemampuannya itu. Ya. Iya, kayak udara, kayak air gitu ya. Nah, terus dia bisa tempat tinggal di mana aja. Maka ada benda juga yang kadang-kadang bisa bergerak, bisa ini karena dia dimasuki atau digerakkan oleh jin bisa. Iya. Misalnya ada batu, sebuah batu. Iya, kadang-kadang suka ada gelas nih, bergerak kan bisa aja mungkin dia masuk ke dalam ini. Iya. Atau memang dia di luarnya gitu kan gerak. Iya, bisa gerak-gerakin. Lihat aja kan. Tapi dia bisa masuk ke dalamnya. Iya. Iya. Dia bisa menembus tembok, Oh, bisa ini. Bisa. Wah, saya baru tahu tuh Pak Ustadz. Ada tuh, jadi begitu nanti dia begitu di ruqyah bisa bebas, dia normal tuh. Normal, Langsung normal. normal. Alhamdulillah. Jadi ada faktor yang kalau jin murni cepat normal, tapi kalau masalahnya masalah ekonomi ini nggak normal-normal. Wah, ini dia kalau itu mah itu jatuhnya dari manusianya sendiri. Nggak, saya selama ini kan saya pikir yang namanya LGBT itu kan kadang-kadang ya entah itu pembelaan atau apa, tapi kadang-kadang merasa ini nggak tahu kayak dorongan dari dalam diri saya. Nah, saya nggak dorongan sadar. itu Nah, gitu loh. sangat mungkin dari setan. Oh, justru sebenarnya dorongan itu. sebenarnya Dorongan dari itu ya. dari setan, kan was-was tadi. Jadi Jadi- memang tugasnya iblis kan goda kita ya, Betul. menyesatkan ya. Salah satu kasus misalnya pernah dia datang bukan masalah LGBT-nya dia ini, tapi masalah yang lain gitu. Tapi ternyata waktu di ruqyah jin yang ini adalah jin bencong yang ada dalam tubuhnya. Oh gitu. Makanya gerak-geriknya seperti Bencong, akhirnya seperti itu. Iya. Jin pun ada yang kayak bencong. ada. Oh, jadi bener-bener kayak manusia, cuman nggak kelihatan aja. Iya, sifatnya ya kayak Sifatnya gitu. mirip, ada kayak Iya, gitu. laki-laki bisa berlagak seperti perempuan, Ada kenes dan perempuan. sebagainya. Kan Menggoda. perempuan juga ada yang tomboy gitu. Iya, ada juga. Jadi istilahnya semua ya yang menjurus kepada kemaksiatan di situ ada setannya. Biasanya ada andilnya ya. Iya, ada. Iya, iya. Jadi ya kita makanya ada turun Al-Falaq dan Anas tadi itu supaya kita berlindung. Iya memang. Dan itu sunnahnya dibaca tiap habis sholat. Hmm. Ya, 5 waktu. Iya.
pagi sore dan juga mau tidur. Ditambah ikhlas tadi, ayat kursi misalnya Al-Fatihah bagus juga. Jadi istilahnya sudah menjadi wirid rutin gitu. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan. Tapi kalau saya juga mau tanya lagi nih Pak Ustadz, kalau yang namanya ruqyah Iya. itu kalau online gitu bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Tapi sebaiknya memang kita video call gitu. Dengan Ya, video dia call. dengan video call itu Bisa. kita biar tahu kondisinya. Nah, ini Ustadz Syekh kami namanya Syekh Abdul Barak menyebutnya bukan ruqyah tapi terapi saja. Oh, Tapi gitu. sama saja kan, terapi juga dengan Al-Quran. Karena jarak yang jauh ya. Saya pernah meruqyah dengan waktu itu belum ada video call, telepon di Jepang, ya pasiennya ada di Jepang, di Jerman. Berarti cuma dengan Iya, suara aja. dengan suara, tapi di sana ada yang mendampingi. Akhirnya alhamdulillah banyak berhasil. Oh bisa ya. Bisa. Tapi memang harus. Tapi yang saya tahu Ada gitu, suara yang langsung gitu. yang langsung ada suara yang langsung. Tapi Iya. yang saya tahu juga waktu itu dari Pak siapa ya? Itu juga katanya jadi harus niatnya juga penting. Jadi Oh, misalnya, untuk membacakan itu. jadi Iya. misalnya Ustadz nih mau meruqyah saya, emang Iya. harus niatnya buat saya. Betul, Jadi nggak bisa doanya misalnya tadi. satu kayak misalnya kayak di YouTube tuh kan kadang-kadang suka ini apa doa ruqyah bisa langsung bermanfaat buat siapapun. Kayaknya nggak boleh, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kita mendengarkan boleh saja. Ya, Tapi ketika kita apakah mau mendengarkan manfaatnya? niat berdoa. Oh. Manfaatnya ada karena Quran itu ketika dibacakan yang mendengarkan itu mendapatkan pahala seperti yang baca. Jadi ini keutamaannya. Walaupun misalnya kadang-kadang ada orang mengatakan saya dengarkan si MP3 misalnya Syekh dari Makkah atau Madinah, tapi kenapa nggak ada reaksi seperti ruqyah gitu? Nah ini bedanya. Ketika kita baca ruqyah ini sudah ada niat. Mohon doa kepada Allah supaya diberi kesembuhan dengan ayat-ayat ini sehingga langsung mengena. Sedangkan MP3 itu kan Syekh itu membaca pada waktu saat Qiyamul Lail ya, saat taraweh atau saat ini. Ya, jadi misalnya, memang bukan ditujukan untuk iya, ruqyah. mungkin eventnya mungkin bisa Iya. macam-macam ya. Tapi tetap bermanfaat juga kalau didengarkan Al-Quran itu. Tapi berarti kemustajabannya mungkin beda ya. Iya, Karena beda. kan berarti kan Ustaz kan niat memang mau meruqyah saya gitu. Benar. Dibandingin dengan walaupun bacaannya sama, Iya. apa yang kita dengar sama, tapi kan niatnya beda kan. Bahkan juga yang Karena membacanya tingkatannya lebih Iya. ya lebih syekh gitu kan gitu. Iya kan. Cuman karena kan mungkin emang karena bacanya memang dia lagi ngaji ya bisa aja. Iya, lagi ngaji, bukan ditujukan untuk Ruqyah kan. betul. Di situ perbedaannya. Ada niat dan doa. Berarti nanti efeknya juga beda ya. Beda. Tapi kalau untuk hanya sebagai mengisi waktu dia untuk biar cepat sembuh itu bagus untuk mendengarkan surat-surat tertentu, misalnya surat Al-Baqarah kalau dia nggak bisa baca sendiri, ya kita anjurkan memang mendengarkan. Kalau dari ini Pak Ustadz, saya kalau Pak Ustadz gitu melihat gitu orang bisa nggak ada cirinya? Oh ini orang mesti ruqyah nih. Ada jinnya, ada setannya gitu. Ya kalau semua orang ada jinnya ya ada, namanya korin. Enggak, Jin tapi korin. maksudnya bahwa orang ini perlu diruqyah. Oh, perlu diruqyah atau enggak? Ada nggak ciri-cirinya mungkin Pak Ustadz? Kalau dengan secara orang fisik saya nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi memang harus orang itu minta ya untuk diruqyah. Artinya gini, Ustadz. kita dialog dulu, cerita-cerita dulu apa yang dikeluhkan, gitu kan. Makanya kita ada semacam indikasi-indikasi. Misalnya indikasi saat orang itu tidur, ya, sering kan, misalnya mimpi-mimpi buruk. Gitu. Kemudian saat dia terjaga, misalnya kaitannya dengan ibadah, sholat, lupa rakaat sholat, batal kalau mau sholat, gitu ya. Kemudian emosional yang cepat, gampang marah, Temperamen ya. temperamen. Kemudian juga ada perubahan sikap, ya. Dari sayang menjadi benci, misalnya dari cinta menjadi benci, atau sebaliknya, nggak kenal apa-apa, kemudian teringat-ingat terus, terbayang-bayang terus. Oh. Dan itu biasanya itu ada campur tangan yang lain kalau Nah gitu. makanya dari hasil dialog ini baru kita bisa menyimpulkan, diagnosa kan gitu. Iya. Nah, diagnosanya kita dengan begitu. Kalau dengan wajah atau dengan ini nggak bisa, Oh nggak bisa ya. nggak bisa.
Karena nggak ada misalnya dalam hadis kalau orang begini-begini ya nggak ada. Soalnya kan kadang-kadang kan kalau ya selama ini kan kalau paranormal gitu Pak Ustadz, ingat wah ini orang nih ini nih gini-gini bisa lihat Nah gitu. Tapi itu kalau karena ada pembisiknya oh yang disebut khadam itu. hmm, Khadam itu secara bahasa kan pembantu, pembantu gaib. Yang itu bisa itu mengetahui. ya, yang bisikin ya Iya. dalamnya itu ya. Dan ini pengalaman teman saya sendiri. Hmm. Ya, sekarang jadi teman ya. Dulu dia punya ilmu ya mengobati orang. Ketika orang datang itu tanpa orang itu menyebutkan nama, alamatnya, rumahnya, Udah tahu. dia sudah tahu. Karena ada amalannya untuk mendapatkan itu. Setelah dia kenal ruqyah, ya dia nggak pakai itu lagi. Dan jinnya sudah keluar dari badan dia nggak bisa lagi. Oh, memang karena kodamnya ya. Ada khadamnya. Jadi kalau untuk ruqyah yang ya selama ini Ustadz lakukan, misalnya Ya, yang ruqyah ini syariah mungkin jadi gitu. kayak ini ya, jadi kayak Yang- dokter ya. Iya betul. Ya kan, jadi harus ada ininya dulu kan, indikasinya, gejalanya apa, Betul. gitu kan, terus mungkin juga diperiksa dulu dengan alatnya apa, oh baru bisa ditentuin, oh nih kayaknya ini nih. Betul. Jadi pernah Rasulullah sendiri juga pernah ada bercanda, ada sahabat yang mau bercanda. Ya Rasulullah, saya datang ke masjid ini naik kuda atau unta gitu kan. Padahal Rasulullah ada di dalam masjid misalnya. Iya. Rasulullah mengatakan, aku itu nabi bukan dukun. Oh. Artinya Tes kayak gitu ya. kalau nabi itu tahunya dapat wahyu gitu. Iya. Rasulullah tahu hal-hal yang gaib karena dapat wahyu. Ketika kayak begitu ya Rasulullah mengatakan kayak gitu. Iya sih. Karena yang bisikin kan langsung dari Allah lewat Malaikat Jibril, gitu, kan? wahyu gitu. Iya juga ya. Ini kalau ini apa? Kalau ritualnya gimana Pak Ustadz untuk melakukan apa? Ruqyah. Ruqyah seorang dan surat-surat apa aja nih? Ustadz? Oh, kalau prakteknya kita sebelum ruqyah tadi kan memang perlu ada Tadi konseling kita dulu ya. konseling dulu, kemudian ya karena kita ruqyah ini kan doa, maka kita anjurkan untuk berwudu, Berwudu dulu. ya menutup aurat. Misalnya kalau laki-laki ya pakai sarung atau pakai celana, ini kalau perempuan kalau nggak pakai jilbab ya pakai mukena. Kemudian membersihkan dari situ misalnya patung atau hal-hal yang dilarang dalam syariat. Misalnya laki-laki pakai kalung, pakai anting atau pakai cincin yang emas misalnya. Nah, itu kita suruh lepas. Kemudian diawali dengan istighfar, baca Al-Fatihah, awal Al-Baqarah ya 5 ayat Alif Lam Mim, kemudian ayat kursi 2 ayat setelahnya, akhir Al-Baqarah 2 atau 3 ayat, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini untuk umum gampang. Umum, Ya, rata-rata sudah hafal ya. Udah banyak dibaca, di zikir pagi sore ada, zikir setelah sholat ada. Nah, kemudian kalau tambahan-tambahan ya sebenarnya semua ayat Al-Quran itu ya sebagai ruqyah boleh. Semua. Iya. Oh. Misalnya Bang Indro ini hafal surat Yasin, ruqyah dengan surat Yasin boleh. Oh gitu. Surat Al-Mulk misalnya. Saya kadang-kadang meruqyah ya lagi mau baca surat Waqiah misalnya saya bacakan Al-Waqiah. Saya bacakan surat Al-Mulk dan yang lain-lainnya. Karena wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Minal Qur'an ini adalah untuk keseluruhan, bukan hanya sebagian. Berarti saya pikir tadinya gini Ustaz, jadi kalau ini gangguannya seperti ini berarti ada bacanya ini. Nah, memang kemudian ada yang lagi, sudah ini membuat lagi gitu. kategori kayak gitu ada. Oh, ada. Ada. Contoh misalnya kaitannya dengan sihir. Nah, itu kita baca juga kisah-kisah tentang sihir. Oh. Gitu. Ya, tentang azab, siksa dan seterusnya. Memang ini pengaruh. Contoh misalnya juga tentang kisahnya Nabi Nuh ketika berakhirnya banjir itu kan. Iya. Nah, kemudian menjadi kering lagi. Kering. Nah, ini untuk pengobatan orang yang istihadah, pendarahan. Ada head kan, kemudian ada yang nggak sembuh cuma istihadah itu. Biasanya kita bacakan di ayat itu. Surat Ar-Ra'd ayat 244 atau berapa itu ya? Hud ya, surat Hud. Ya. Nah, ini salah satunya. Jadi mengaitkan penyakit itu dengan ayat yang ada kemiripannya gitu. Ya. Itu boleh. Filosofinya ya. Iya, boleh itu. Boleh ya. Boleh. Ini
Pak Ustadz, saya tanya, ini kalau ini boleh nggak saya Iya. pakai? Ada isinya nggak? Enggak. Kalau Ini nggak ada cuma kayu isinya ini ya doang. nggak Kayu apa-apa. apa? Kayu Koha. kelor. Oh, kelor. Heeh. Kayu kelor kok bisa kuat kayak gitu? Nggak tahu, saya dikasih. Ya, kalau yang ngasih atau yang dipakai itu ada keyakinan bahwa ini bisa melindungi, artinya nggak boleh. Oh gitu. Iya, tapi kalau hanya pakai sebagai ya perhiasan apa tuh Hanya namanya? sekedar dipakai aja. Ya, tanpa itu tujuan nggak ya? masalah. Oh nggak masalah. Iya. Oh. Atau Berarti- apalagi untuk ini tasbih ya. Kirain tadi tasbih untuk zikir gitu. Enggak, ini emang cuma dikasih waktu itu. Iya. Apa sebagai tanda mata aja saya dikasih ini, ya udah saya Jadi pakai. kalau kaitan dengan benda kayak gitu, Hmm. kalau dari awalnya memang benda itu untuk jimat, Hmm. ya tetap nggak boleh. Oh gitu ya. Ya, karena dibuat untuk jimat. Kan Jimat. gitu. Tapi kalau misalnya ya mau pakai cincin, batu biasa, itu nggak masalah. Oh. Maka perlu dipertanyakan dulu, ini hanya sekedar souvenir biasa atau Hmm. karena memang ada tujuan. Nggak ada sih, jadi waktu itu cuman saya dikasih souvenir ini, waktu itu dari apa? Kayu kelor nih, kayu kelor tuh biasanya ya kan. Tapi setahu saya kayu kelor itu sangat lembek, ini kok bisa keras. Oh, gitu. Mungkin ya Anda yang lebih keras lagi. Ya udah, kayak penasaran juga soalnya. Ada yang nyebut kayu koka. 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 Iya. Oh. Mm-mm. Iya. Karena saya juga baru sekali ini sih pakai gini. Sebelumnya saya belum pernah pakai. Emang banyak yang nanya tentang misalnya ada katanya batu yang dari mana? Dari Jepang, dari Korea yang katanya bisa ini. Ya itu kalau itu diyakini dia bisa ini ya nggak boleh. Tapi kalau secara ilmiah misalnya bisa terbukti dia ada manfaatnya, ya nggak apa-apa. Oh gitu. Itu kan kayak terapi yang lain. Kalau saya sih ini Pak Ustadz, jadi ini waktu itu kan saya selama ini kan kalau orang kesurupan atau apa kan pakai Kelor. kelor tuh. Nah berarti kan pikir logikanya ini bisa melindungi saya gitu. Berarti itu udah nggak boleh ya? Nggak boleh itu Nggak boleh katanya, kayak gitu nggak ya? boleh itu. Oh, itu udah salah tuh saya ya. Iya. Kelor itu enak di sayur bening itu enak. Belum pernah saya. Dan bergizi. Kalau perlu bibitnya di rumah saya banyak. Oh ya, tetangga saya ada sih di depan rumah. Makanya saya bingung kok kayunya kayak gini padahal tahu saya pohonnya kecil. Nah, Oke kalau gitu Pak Ustadz, terima kasih banyak nih Pak Ustadz udah Sama-sama. sempetin waktu di sini. Udah banyak berbagi cerita di sini. Dan saya juga banyak tahu nih, baru tahu dari cerita Pak iya. Ustadz soal Kalau ruqyah ini. bicara tentang jin itu nggak ada habisnya. Hmm. Pokoknya terus ada terus. Cuma memang cara dari sisinya nih yang Ah, beda-beda nih, iya. ya kan? Ada sisi agama, ada sisi dari Ya, temanya bisnisnya. aja. Iya. Karena ini menjelang Ramadan kan. Ah. Ya, mudah-mudahan ini biar lebih mantapkan lagi. Hmm. Jadi Ramadan ini ya walaupun setan dibelenggu misalnya, Hmm. tapi kalau kitanya nggak bisa membelenggu nafsu kita ya tetap Ya, jadi. tetap aja ya. Ya, Berarti jebol yang- juga. Iya. Contohnya kan banyak yang jebol. Hmm. Awal-awal dia semangat Iya. puasa, Heeh. 3 hari sudah nggak kuat. Awal-awal ya kuat apa semangat untuk terawih, Iya. tapi malam ketiga Udah sudah mulai. Nah, itu kebiasaan yang gitu yang harus Hmm. dilawan. Nah, yang kayak gitu tuh yang nggak apa? Yang perlu diruqyah kayak gitu. Iya. Berarti iblis nggak apa? Setan nggak dibelenggu di situ Iya nggak dibelenggu, ketawa-tawa aja dia. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Udah mau berbagi cerita Ya, dan ilmu di sini. sama-sama. Mudah-mudahan barokah. Dapatin hadir di sini. Iya. Nah, Bisa disambung lagi insya Allah. Iya. Oke, kalau gitu nanti kalau lain waktu kita akan bahas lagi. Iya. Jadi kumisnya itu, mistisnya itu yang memberikan pembelajaran. Iya, memang. Jangan orang tujuan- ketakutan. Tujuan kita tuh gitu Iya. supaya kadang-kadang saya sendiri kan orang awam. Heeh. Jadi kadang-kadang pertanyaan juga ada sesuatu yang pengen saya tanya ke orang yang paham gitu. Iya betul. Jadi kadang-kadang ya juga akhirnya keinginan saya itu saya bagi juga buat yang nonton gitu. Jadi bener nggak sih kayak gitu? Iya, iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Ini sebelum ditutup, nah ini ada apa remindernya. Terus update tentang channel seru. Live-nya bisa lihat tiap Senin sampai Jumat di channel YouTube Transvision Official. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga aktifin tombol lonceng untuk selalu tahu semua updatean channel seru lainnya. Bagi pengguna Transvision bisa dilihat di channel 333 dan juga bisa didengerin di Spotify-nya Transvision. Oke, kalau gitu kami pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.